Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kembali kita berjumpa dalam acara Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan saat teduh kita, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan nafas yang Tuhan masih sediakan bagi kami, dengan oksigen yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan yang mendengar, yang mengikuti acara ini Tuhan, mari kiranya kami minta Roh Kudus yang beracara kepada setiap kami. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya tidak sia-sia di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kami akan memulaikan perenungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan saya baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Saya baca bunyi firman Tuhan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Puji Tuhan saudara. Kalau kita melihat ayat ini maka ada suatu perintah firman Tuhan untuk kita melayani seorang akan yang lain. Artinya kita harus hidup dalam saling melayani. Atau dengan istilah lain, lifestyle kita adalah melayani. Ya, kita orang percaya harus punya lifestyle melayani. Nah, banyak orang sempit mengartikan arti melayani. Banyak mereka beranggapan bahwa yang namanya melayani itu adalah pendeta yang khotbah di mimbar, penginjil, pemberita firman yang ada di mimbar. Ya saudara, itu terlalu sempit saudara kalau kita mengartikan melayani seperti itu. Jadi memang itu adalah pelayan-pelayan di dalam ibadah, di dalam acara-acara ibadah ya, WL, singer, pendeta, pengkhotbah gitu ya. Tapi saudara, itu terlalu sempit. Jadi arti melayani itu sendiri adalah ukurannya adalah dengan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk siapapun, tapi itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu tidak ada ukuran menyenangkan hati Tuhan, maka semuanya sia-sia. Dan melayani itu tidak ada batas ruang lingkupnya, hanya di gereja. No. Kapan waktunya? Cuman hari ibadah, hari Minggu? Tidak. Setiap saat, tadi saya katakan menjadi lifestyle, artinya nempel dengan hidup kita. Kapanpun dan dimanapun. Ya saudara, kita melihat dalam perumpamaan Injil Matius yang ke-25. Matius 25. Saya akan bacakan ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita mau melihat apa yang diperhitungkan Tuhan dalam hal ini. Matius 25 ayat 34 mulai. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab kepada dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat ke-40.
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudara, melayani itu adalah kita lakukan kepada manusia, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Disukai oleh Tuhan perbuatan kita. Itu melayani saudara. Bahkan Yesus pernah ngomong di antara murid-murid bahwa kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan pada saudara-saudaramu. Saudara, untuk melayani, kita butuh modal. Bukan modal uang. Bukan modal kepintaran. Walaupun itu dibutuhkan. Melayani, modal yang utama adalah kasih. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 tadi kita baca 10, itu kalau yang di ayat ke-8-nya dikatakan, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi pada saat kita melayani, kita harus punya kasih. Modal itu saudara. Supaya apa yang kita lakukan itu untuk menyukakan Tuhan. Kalau kita nggak ada kasih, yang ada nanti adalah pamrih. Saudara akan berkata, saya kalau melakukan ini, saya akan dapat apa ya? Kalau saya melakukan ini, itu, saya seberapa dihormatinya? Orang yang tanpa kasih melakukan kebaikan adalah motivasi, ada motivasinya, jadi tidak murni. Yang ada mencari pujian manusia. Hal yang seperti itu di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Kamu sudah beroleh upahnya dari manusia, maka di hadapan Tuhan itu sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan dengan sungguh hati dan murni serta tulus tanpa pamrih, dilakukan atas dasar kasih, maka itu yang akan diperhitungkan oleh Allah. Kita melihat sejarah yang mungkin kita semua sudah pernah dengar, bagaimana Hizkia, ya, pada zaman Nabi Yesaya, dia sakit dan divonis Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan mati. Yesaya berkata, Hizkia, kamu mau punya pesan apa kepada keluargamu karena engkau akan mati. Nah, pada saat itu Hizkia mendengar vonis itu, Hizkia menangis dan berkata, Tuhan, ingatlah akan kebaikan yang aku lakukan. Dan hasilnya adalah Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun. Kita baca ayatnya, Yesaya 38 ayat 3. Ya, kita nggak baca dari atas, tadi saya sudah sedikit singgung. Yesaya 38 ayat 3 mulai, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bahkan kalau di Injil Matius tadi pasal 25 yang kita sempat baca, gak sekedar diberi kesembuhan dari sakit, gak sekedar dikembalikan, diberikan umur lagi, tapi Tuhan memberikan kerajaan. Ya, Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Sebelah kanannya saudara, mereka-mereka yang berkenan, yang melakukan dengan kasih, dengan tulus ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Loh, luar biasa saudara, gak cuma disembuhkan dari sakit, tapi kita terima kerajaan Allah. Kita terima hidup yang kekal karena kita menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pelayanan yang kita kerjakan, melalui setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu di gereja, di tengah-tengah ibadah pelayanan, ataupun di luar.
Di luar, di mana kita bekerja, di mana kita berkomunitas, di mana di keluarga, kita menjadi berkat melayani sesama. Dengan dasar kasih. Karena kasih itu akan menutupi banyak dosa. Orang yang dihapuskan dosanya, maka dia memperoleh kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Saya percaya firman yang singkat, tapi biarlah boleh memberkati setiap kita, supaya kita tidak keliru dalam kita melakukan pelayanan, kita tidak keliru dalam melakukan segala kebaikan. Mari dasari dengan kasih, karena kita punya motivasi yang benar, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tutup acara doa pagi ini dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh punya kesempatan mendengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk melayani seorang akan yang lain. Biarlah Tuhan melalui setiap orang yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melakukan kebaikan, kami boleh melayani, kami boleh memberikan pertolongan, dan semua itu biarlah kami akan dasari dengan kasih. Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki kasih-Mu sehingga kami boleh melakukan pelayanan kami boleh melakukan, melayani, melakukan kebaikan kepada orang lain seperti untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang mendengar kebenaran firman-Mu yang mengikuti acara ini. Kiranya Roh Kudus yang melawat dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini melalui acara ini. Kami semua boleh diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.